barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang saya hormati Bapak Pengasuh Mushola Darussalam, yang saya hormati Bapak Ketua Takmir sekaligus Ketua Panitia yang berbahagia, yang saya hormati Al-Mukarram Ustadz Hidayat Usman SPD selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Uswah Tuban. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini insyaallah kalau tidak salah ini sampun yang ke-6 kalinya kita semua hadir di majelis yang sangat mulia ini dalam rangka majelis ilmu untuk menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum acara pengajian ini kita mulai, mari bersama-sama tak lupa kita bacakan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah memberi keselamatan, memberikan kesejahteraan, barokah, pahala di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Jadi Bapak Ibu, ini Ustadz Hidayat adalah pengasuh dari Pondok Pesantren Al-Uswah Tuban sejak tahun 2009 dan sekaligus ini yang dalam orang ini sendiri, artinya menantunya Bapak Yai Nur Amin. Untuk itu marilah bersama-sama kita mendengarkan apa yang sudah akan disampaikan kepada beliau. Untuk itu Bapak Ibu yang masih ada di luar mohon masuk juga, bapak-bapak yang masih ada di jalan selamat datang, mudah-mudahan acara ini barokah fi dunya wal akhirah. Bapak Ibu nanti bisa bertanya, diberi kesempatan kepada Ustaz Hidayat Usman. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pengasuh Mushola Darussalam dengan sejarahnya ya, kita dengar dari beliau Pak Nur ya, luar biasa begitu. Alhamdulillah berkembang terus hingga ini terus makin hidup. Yang kami hormati Ketua Panitia pelaksanaan kegiatan pengajian bulanan di Mushola Darussalam. Yang kami hormati pengurus Mushola Darussalam. Yang kami hormati juga para kiai, para guru, orang tua, Bapak Ibu, jemaah khususnya yang hadir pada kesempatan berbahagia ini, dan juga kepada adik-adik yang tercinta, pejuang-pejuang penerus Mushola Darussalam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu berkahi kita semuanya. Baik, bismillah, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat, alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis syarif, ittaqillaha haitsuma kunta wa di sayyi'atil hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanah. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah sekalian, di malam hari berbahagia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, dan alhamdulillah kita bisa hadir di majelis ini. Mudah-mudahan majelis ini juga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dua nikmat yang sering dilupakan oleh manusia yang tadi sampaikan kepada kita, itu adalah nikmat as-sihah wal faragh, nikmat kesehatan dan juga kesempatan. Dan ini
ketika salah satu dari lima ini tidak ada, kita tidak bisa buat apa-apa. Kalau kita punya kesempatan, tapi kalau kita sakit, gak bisa ngapa-ngapain. Sudah daftar haji, daftar umroh, mau rekreasi, mau silaturahim, mau mengerjakan ini dan itu, waktunya ada. Tapi kalau sakit, gak bisa. Batal, tertunda gitu ya. Begitu pula kebalikannya, kita sudah memiliki kesehatan, sehat badannya, semuanya sehat, siap semualah. Tapi ternyata tidak punya kesempatan. Ada kesibukan yang lain sehingga kemudian kegiatan-kegiatan tertentu itu kita tidak bisa hadir. Dan hari ini alhamdulillah kedua-duanya itu Allah berikan kepada kita. Kedua-duanya yang Allah berikan kepada kita, ada tambahan lagi satu, yaitu adalah nikmat hidayah. Karena ada juga yang punya kesempatan, punya kesehatan, tapi belum bisa hadir. Sebabnya cuma satu, belum dapat hidayah. Istilahnya malas gitulah. Dan alhamdulillah kita memiliki kesemuanya itu. Mohon maaf sekali lagi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini nanti akan campur-campur, saya juga belajar menggunakan bahasa Jawa gitu ya. Biar nanti bisa belajar, sama-sama belajar gitu. Di hari-hari kita Bapak Ibu, kita menyadari bahwasanya Allah memberikan fitrah kepada kita untuk mencintai kebaikan. Semua orang, ya. Bahkan orang yang tidak beragama sekalipun, fitrahnya itu adalah dia itu mencintai kebaikan. Dan pada hakikatnya semua yang hadir di bumi ini ya sudah bertauhid ya. Kalau kemudian kita lihat dalam Al-Quran itu surat Al-A'raf itu 172 itu ternyata pada hakikatnya semua itu sudah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun nanti setelahnya dia besar tumbuh dengan keluarganya, dari mana dia tumbuh? Kalau dari keluarga yang kafir, maka dia akan ikut itu. Walaupun nanti pada akhirnya orang akan protes, kita akan protes bahwasanya saya ini kafir, saya ini ateis, saya tidak beragama karena ayah ibuku seperti itu. Tapi Allah mengatakan tidak. Antakul yaumil qiyamati inna kana hadzal wa Allah menyatakan kami lakukan ini agar besok kamu tidak protes, dan itu ternyata jelas. Fitrah ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau terjaga dengan baik, maka hal-hal yang kita kerjakan itu pasti baik. Jadi hadirnya kita di majelis ilmu ini ada yang mendorong. Yang mendorong kita itu adalah hati. Hati ini yang mendorong kita, kemudian kita melakukan kebaikan. Maka di antara doa yang biasa kita panjatkan kepada Allah itu, doa ini sangat populer ya. Dan doa ini saya hafalkan ketika saya juga baru awal sekolah di Jawa gitu, tahun 99. Belajar kitab suci, di antara doanya itu adalah Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku yang baik itu adalah baik, dan berikanlah kekuatan kepadaku untuk mengikuti yang baik itu. Wa arinal batila batila, ya Allah, tunjukkanlah kepadaku yang batil atau yang salah itu adalah salah, dan berikanlah kekuatan kepadaku untuk tidak mengikuti yang batil itu. Ada doa yang lain juga yang biasa kita baca, ya muqallibal qulub, wahai Allah yang maha membolak-balikan hati, tsabbit qulubana, tetapkanlah hati kami ala ta'atik, atas taat kepadamu, ala dinik, atas agamamu. Nah, ini menjadi pesan yang kemudian mendalam bagi kita bahwasanya ternyata saya, Bapak Ibu semuanya, kita semuanya ini tidak punya kemampuan sama sekali untuk mengendalikan diri. Artinya apa? Kita masih bergantung kepada Allah. Maka kita minta kepada Allah, tunjukkanlah saya ini adalah itu loh halal, berikanlah kekuatan kepada untuk yang halal ini. Ya Allah, tunjukkan ini adalah haram, berikanlah kekuatan kepadaku untuk tidak mengikuti yang haram itu. Berarti kan kita ini masih bergantung. Allah juga yang membolak-balikan hati kita dalam keadaan tertentu kita ini lurus, dalam keadaan tertentu kita menjadi tidak lurus ataupun bengkok gitu. Alhamdulillah. Jaminya gerak ya Allah wa ta'ala benar. Semoga benar-benar bermanfaat. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
sesungguhnya di dalam diri kita itu adalah ada segumpal daging atau segumpal darah. Ketika dia itu baik, maka semuanya akan menjadi baik. Wa idza fasadat, ketika dia itu menjadi rusak, maka semuanya itu akan menjadi rusak. Ala wahya al qalb, ketahuilah dia itu adalah hati. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hati itu ada yang mengumpamakan seperti raja. Seperti raja. Prajuritnya itu siapa? Prajuritnya itu adalah anggota tubuhnya. Jadi hati mengatakan begini, berangkat dan salam, berangkat. Anggota tubuh bergerak ke sana. Hati mengatakan, bukan, anda baik, mobil baik, mudah-mudahan bukan bersama dosa kajian. Berarti kebalik. Jadi pokoknya hati ini dia mengarahkan kepada kebaikan, maka anggota tubuh ini ikut. Anggota tubuh ini ikut. Orang ada melakukan kemaksiatan apapun, itu adalah datangnya dari hati. Ada yang sampai kemudian sangat kejam sampai membunuh. Ada yang merampok sampai kejahatan-kejahatan yang besar, semuanya itu datangnya dari mana? Datangnya dari hati. Hati ini juga dalam keadaan tertentu dia ada dalam kebaikan, dalam keadaan tertentu dia ada dalam keadaan yang buruk. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu membagi hati itu menjadi tiga. Hati itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama disebutnya itu adalah qalbun salim, hati yang selamat. Hati yang selamat ini secara umum kita tahu indikasinya adalah mencintai kebaikan. Walaupun mungkin dalam keadaan tertentu dia lalai, tapi secara umum, secara keseluruhan itu dia mencintai kebaikan dan dia senang kepada ketaatan. Dan hati yang saling ini biasanya kelompoknya juga sama. Orang yang kemudian hatinya bersih itu temannya sama, yang dibicarakan juga sama, yang diperjuangkan juga sama. Kira-kira contohnya adalah kita yang hadir di majelis ini. Karena hati ini Allah tetapkan kepada ketaatan, kebaikan, kemudian hati ini disatukan, kemudian saling membangun satu dengan yang lain, saling mengingatkan satu dengan yang lain, kemudian bisa hadir, bisa mewujudkan satu cita-cita yang besar, yaitu adalah majelis ini. Dan di antara hal yang menjadikan hati bisa saling itu, hati yang bisa bersih itu adalah bermajelis ini. Bertemu dengan orang baik, berkawan dengan orang baik, diskusi hal yang baik, orientasinya kepada akhirat, persiapan mati dan seterusnya, itu adalah hati-hati yang bersih. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara ciri yang lain yang kemudian ada pada hati yang bersih itu adalah suka saling mengingatkan. Kalau di dalam surat Al-Asr itu kan Allah membagi 4 golongan manusia yang beruntung. Ya, Allah menyampaikan, wal asri innal insana lafi khusrin. Demi waktu, sesungguhnya semua manusia itu adalah rugi. Berarti saya dengan orang Kristen, orang kafir, orang Katolik, orang yang beragama, semuanya namanya manusia, itu Allah mengatakan semuanya rugi. Tapi Allah mengatakan ada yang tidak rugi, siapa itu? Illal ladzina amanu. Berarti kita orang beriman. Sisanya udah rugi. Ini jelas ya. Jadi ini yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita, bahwasanya orang yang beruntung itu sepertinya harus seperti Al-Qur'an. Maka Allah menyatakan semuanya rugi illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Dan alhamdulillah kita ini beriman. Dan saya juga kalau cerita dengan orang tua di kampung itu, orang tua menyatakan kakek nenekmu yang di NTT sana itu, yang dari dulu kemudian jual beli ke pesisir, baru belajar Islam, baru mau ke kampung. Kalau nggak turun ke bawah mungkin saya juga tidak Islam, karena turunannya kan pasti ke orang tua. Jadi saya bersyukur sekali, kemudian ternyata Islam masuk di kampung saya itu adalah yang bawa adalah kakek nenek saya.
Selainnya itu berarti dia rugi. Orang kafir rugi tidak? Oh pasti. Dan kita harus yakin innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Kita harus yakin orang kafir itu walaupun uangnya banyak, mobilnya banyak, rumahnya besar, kaya raya, dia pasti termasuk orang yang rugi. Baik orangnya tetap karena dia tidak beriman tadi. Ini bahasa Al-Quran. Yang kedua, orang yang beruntung itu adalah wa amilus sholihat, mengerjakan amal soleh. Di antara amal soleh itu apa? Nah, seperti ini kita bermajelis, saling mengingatkan dalam kebaikan ini. Nah, dalam amal soleh ini yang kemudian juga Allah memberikan tuntunan melalui nabinya, yaitu adalah ilmu. Dalam hal ibadah, ini sebelum saya lanjut ini saya mau nanya dulu. Jangan-jangan terlalu cepat saya bicara ini. Karena ya biasa orang dari timur kan bicaranya begitu. Enggak ya, berarti lanjut ya. Cepat. Tuntunannya orang yang sholihat itu beramal soleh itu harus ada tuntunannya. Maka kemudian dalam hal ibadah itu ada tuntunan-tuntunannya. Dan kita memahami bersama bahwasanya syarat diterimanya amal itu kan hanya ada dua. Yang pertama yang kita kerjakan itu niatnya lurus karena Allah, berarti tadi kembali ke hati tadi itu ya, hati yang selamat. Yang kedua, yang kita kerjakan itu tidak bertentangan dengan syariat agama. Ini dalam hal ibadah ya, bukan muamalah. Hal ibadah, kalau puasa itu ketentuannya begitu ya kita ikuti. Sholat itu ketentuannya begitu kita ikuti. Jangan seperti yang terjadi di Malang, menggunakan bahasa Indonesia takbirnya. Roy Suryo dulu mungkin ingat ya. Ada juga dengan adzan ngaji pakai langgam Jawa. Allah ngajinya juga gitu nanti. Maka kalau tuntunannya adalah sudah ada, bukan kita ikuti tuntunan. Nanti kalau kemudian pergi ke Flores, pakai langgam Flores lagi, bingung kan? Ke Sunda, pakai bahasa Sunda lagi. Maka dalam hal ibadah itu syarat diterimanya amal itu hanya ada dua. Yang kita kerjakan itu niatnya lurus karena Allah. Yang kedua adalah sesuai dengan tuntunan. Allah mengatakan, Rasul mengatakan bahwa ini nggak boleh, sudah usah diperdebatkan dalam ibadah. Nah, itu yang mana yang terkandung dalam surat Al-Mulk ayat kedua itu yang disebutnya liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Ahsanu amal itu maksudnya adalah tadi amal terbaik yang dua syarat itu dia penuhi. Apa itu? Niatnya lurus. Yang kedua adalah tidak bertentangan dengan syariat. Aman wa amilus sholihat di surat Al-Asr tadi Bapak Ibu. Agar kuat, kita imannya kuat, amal solehnya kuat, itu kita butuh yang ketiga dan keempat. Apa itu? Wa tawasau bil haq, wa tawasau bis sabr. Saling mengingatkan dalam kebaikan, saling mengingatkan dalam kesabaran. Jadi saya bisa begini karena ada panjenengan. Jenengan bisa begitu karena ada saudara yang lain. Apa itu? Saling mengingatkan. Nanti malam ada begini tuh, bulan depan tuh ada begini, nanti kita ada undangan di sini, kita ada acara keluarga, kita kerja di sini, kan ya? Jadi semuanya saling terkaitan semuanya, saling mengingatkan dalam kebaikan itu. Kalau ada yang sakit, ada yang lelah, ada yang kita menyampaikan pesan sabar, buat ada yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh. Ada pesan-pesan yang kemudian nyampe ke kita itu, kita senang. Yang membuat kita amanu wa amilus sholihatnya tambah. Karena apa? Di dalamnya kebaikan. Tapi kita harus sadar bahwasanya ada yang tidak seperti itu. Dia itu adalah kebalikannya. Dia menyampaikan sekarang dapat apa? Susah apa ya? Jadi yang kita dengar itu adalah menjatuhkan kita dalam amanu wa amilus sholihat. Dan itu alamiah. Ada di tengah-tengah masyarakat ada yang begitu. Ada yang kemudian suka mengingatkan, ada yang kemudian acuh tak acuh. Ada yang kalau kita dengar bahasanya itu adalah membuat darah tinggi. Ada yang membuat marah, ada yang membuat kita kesal, ada yang membuat kita itu kalah mata dan seterusnya. Dan itu yang terjadi.
Tetapi kita menyadari bahwasanya mau menjadi orang yang aman wa amilus sholihat itu kan tantangannya pasti ada. Nah, ini diantara ciri-ciri yang kita mungkin bisa kita rangkum di hati yang pertama, yaitu adalah hati yang selamat ataupun menurut Ibnu Al-Jauzi adalah qalbun salim. Yang kedua Bapak Ibu, hati yang sakit. Qalbun marid, hati yang sakit. Kalau bahasa Jawanya rusak. Apa bahasa Jawanya ring. Pokoknya ring gitu lah. Lorati. Ya pokoknya lorati lah. Artinya loro gitu ya. Loro ada dua tuh Pak. Loro ya. Kalau ini masih belajar terus ya. Baik. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hati yang sakit ini, ya, itu juga memang alamiah ada pada setiap individu. Nah, ini sejalan dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan dalam surat Fatir itu ayat 32 itu Allah menyatakan begini. Summa awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Kemudian Allah menyampaikan kami turunkan Al-Quran itu kepada hamba-hamba kami. Kepada siapa itu? Kita. Ya, saya dan panjenengan. Wa minhum dzalimun li nafsi. Setelah Al-Quran itu turun, kita ini terbagi menjadi beberapa golongan. Yang pertama adalah dzalimun li nafsi, orang yang zalim terhadap dirinya. Nah, orang yang zalim terhadap dirinya itu adalah orang yang pada golongan kedua tadi menurut Ibnu Al-Jauzi adalah orang yang hatinya sakit. Orang yang zalim terhadap diri sendiri itu adalah seluruh waktu, tenaga dan pikiran itu dia uruskan untuk dunia saja. Seluruh tenaga pikiran, semuanya tenaganya, hartanya, semuanya itu urusannya adalah dunia. Dia tidak pernah mengenal Tuhan, dia tidak pernah mengenal majelis ilmu. Yang dia pikirkan itu adalah bagaimana dia beruntung. Tidak mengenal hal haram. Teman-temannya sama. Teman kumpulnya itu sama. Orang soleh biasa kumpulnya sama orang soleh. Orang yang kemudian tidak pada golongan itu, dia akan kumpul sama yang sama karena idenya biasa kan sama. Fitrahnya manusia itu adalah mereka akan kumpul dengan orang-orang yang seide, seperjuangan. Di sana itu ada begini tidak. Di sana itu ada orang apa dia. Ada yang kemudian yang enggak. Dan biasanya mereka juga punya kelompok-kelompok. Masing-masing itu ada. Nah, orang yang zalimul li nafsi ini ternyata Allah sudah menyampaikan bahwasanya benar adanya. Dan orang yang zalimul li nafsi ini selain kemudian orientasi hidupnya hanya kepada dunia, dia juga menjadi biang kerok biasanya. Ada kebaikan itu, dia menjadi orang yang paling depan untuk menentang kebaikan. Dan itu juga alamiah dan kita mengetahui dan memahami itu terjadi di tengah-tengah. Yang kemudian yang kedua adalah wa minhum muqtasidun. Yang kedua adalah yang tengah-tengah. Nah, kelompok yang kedua ini adalah kelompok yang dia tidak terlalu cenderung kepada dunia, dia juga tidak terlalu cenderung kepada akhirat, tapi dia lebih daripada kelompok yang pertama. Di sisi lain kemudian dia lalai, kemudian dia jatuh, tapi dia juga berusaha terus untuk memperbaiki diri di waktu-waktu berikutnya. Dan biasanya dia ini seimbang. Kadang dia ikut ke kanan, dia kadang ikut kiri. Tapi kita menyadari bersama bahwasanya yang termasuk punya pengaruh besar dalam kehidupan kita itu adalah lingkungan. Saya itu dulu pertama kali pesantren itu datang dari kampung. Pesantren, kita masuk pesantren, tidak pernah mengenal pesantren itu apa. Tahun 99 masuk pesantren. Ini orang sholat kok tengah malam. Ternyata sholat tahajud. Baru pertama kali tahu sholat tahajud. Kemudian belajar ilmu alat yang begitu banyak. Ya, sama dengan kita ini ada pada hati yang kedua tadi itu, hati yang sakit ini juga punya pengaruh. Hati kita ini kemudian sakit terus kalau kemudian kumpulnya adalah orang yang sama. Kalau bahasa Al-Qurannya tadi adalah golongan kedua adalah wa minhum muqtasidun, golongan yang kedua, yang tengah-tengah tadi itu dia bisa beranjak menjadi jalur kanan
kalau kemudian yang membuat dia kuat itu adalah golongan kanan. Tapi kemudian golongan kiri itu lebih kuat, maka dia akan jatuh ke yang pertama, zalimul nafs. Maka disinilah kemudian Allah memberikan hidayah taufik kepada kita untuk memilih. Kita ini memilih jalan yang kanan ataupun jalan yang kiri. Dan insya Allah kita sama-sama memahami itu dan sudah tahu mengetahui konsekuensinya. Kemudian yang ketiga, masih dalam ayat Fatir, surat Fatir ayat 32 ini, wa minhum sabiqun bi khairati bi iznillah. Yang ketiga adalah orang yang kemudian bersegera untuk mengerjakan amal soleh. Nah, ini yang kemudian kelompok yang ketiga ini dari surat ini ayat 32 ini yang masuk pada yang pertama qalbun salim tadi. Jadi kemanapun itu dia berada semangat untuk kebaikan. Kemanapun dia pergi, nilai kebaikan dia terlepas. Mau dalam keadaan terlihat ataupun tidak terlihat, dia selalu membawa kebaikan-kebaikan. Kemudian yang ketiga, menurut Ibnu Qayyim al-Jauzi ataupun yang terakhir, qalbun mayyit, hati yang mati. Hati yang mati ini ada pada orang yang kemudian ya sudah sama dengan dalam surat Fatir ayat 32 tadi, zalimul nafs. Ini hatinya itu tertutup dengan hidayah. Dan yang paling dominan mempengaruhi dia itu adalah teman. Karena dia akan ada pada zona itu, dia akan senang dengan keadaan itu. Dengan maksiat itu dia senang dengan itu. Dan temannya sama. Persis, grup-grupnya juga sama. Isi-isinya juga sama. Yang dibicarakan juga sama. Beda dengan yang satu, yang kedua. Yang ke satu juga sama, kebaikan-kebaikannya. Walaupun hal-hal lain kebaikannya banyak. Tapi yang ketiga tadi ini sudah isinya itu tidak mengenal hal-hal haram. Kalau bisa kebaikan itu tidak boleh terjadi. Di lingkungannya itu kalau kebaikan terjadi, dia sangat pusing. Bagaimana kebaikan itu tidak boleh terjadi. Semua upaya daya dilakukan untuk agar kebaikan itu tidak boleh terjadi di sekitar tempat dia berada, ataupun di tempat yang lain. Dan ini ya, berarti ya dia sudah sangat berbahaya. Dan kita tidak berharap pada kelompok yang ketiga ini. Bapak Ibu terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertanyaannya adalah, nah, lalu gimana kemudian agar kita ini tidak terjebak pada hati-hati yang tadi? Ada paling tidak ada tiga tadi yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim al-Jauzi. Bapak Ibu, kita menyadari bahwa kita ini diciptakan dengan dua unsur. Disebutnya itu adalah jasadiah dan ruhaniyah. Kalau jasad itu ada berarti yang terlihat hari ini, fisik kita. Fisik kita ini dia punya hak apa tidak? Pasti punya. Apa itu? Makan, minum, istirahat, olahraga, makan makanan yang sehat. Gitu kan? Kalau itu terpenuhi, fisik kuat, dia akan kuat. Olahraganya cukup, istirahatnya cukup, tidak terlalu payah, makanannya sehat, dan seterusnya. Maka fisik ini dia pasti akan sehat. Tapi kalau kemudian tidak mampu menjaga fisiknya itu dengan baik, makannya tidak teratur, istirahatnya tidak teratur, ya sudah, dia pasti akan jatuh sakit. Ada yang masih muda, sudah stroke. Walaupun berarti kalau tua stroke bukan juga, tergantung. Tapi itu alamiah yang kita tahu. Kalau kita periksa ke dokter gimana? Pak, tidak boleh makan ini, tidak boleh makan ini, tidak boleh makan ini, kurang, harus istirahat, olahraga, harus jalan-jalan dan seterusnya. Itu dokter hanya bisa mendiagnosa sakit yang secara fisik. Jika nasihat-nasihat dokter itu kita ikuti dengan baik, sehat, badannya itu sehat. Tapi jasadiah belum tentu. Ataupun ruhnya itu ada nggak obatnya? Ada. Dan ketika dia tidak dipenuhi dengan baik, maka jasadnya ataupun ruhaninya juga akan sakit. Maka agar jasadiah ataupun ruhiyah ini kemudian juga kuat, maka cara mengobatinya adalah dari sekian banyak itu adalah kumpulnya kita di majelis ilmu ini.
Berkumpullah kita dengan orang-orang yang soleh. Kemudian saling mengingatkan dalam kebaikan. Dengarkan mengaji, berdiskusi tentang kebaikan-kebaikan, mempersiapkan diri untuk menghadap kematian, dan seterusnya itu yang membuat kita ini, hati ini menjadi kuat. Jasa dia ini, dia kuat secara memenuhi nutrisinya, kemudian rohaninya juga akan terisi dengan nutrisi, dengan ketaatan-ketaatan. Sementara ini, ya, kalau di pacaran mungkin tidak seberapa ya, tapi di tempat-tempat tertentu itu, orang itu memperjuangkan agar fisiknya sehat, cakep, cantik, ganteng, bersih rapi, walaupun dalamnya itu hancur dulu. Di beberapa tahun yang lalu itu ada kepala Kementerian Agama Tuban, dalam suatu majelis dia berceramah, kemudian dia menyampaikan tentang Lamongan itu di antara parkiran, kemudian Berondong, Lamongan Tengah. Dia menyampaikan cara beragamanya orang parkiran, orang Berondong, orang pesisir itu jauh sekali dengan Tuban. Jauhnya itu apa? Kalau Tuban itu masih abangan, kalau di daerah Paciran, Berondong, pokoknya Pantura sampai Gresik itu religiusnya bagus. Ini yang bicara bukan saya, tapi menyampaikan ulang apa yang disampaikan oleh Kepala Kementerian Agama Kabupaten yang dulu pernah bertugas di Gresik dan juga Lamongan, dan dia punya data itu. Jadi memang lingkungan itu punya pengaruh. Banyak sekali masjid. Dulu pertama kali saya di Paciran itu, pertama kali datang ketemu sama Abah itu, Lamar itu, kaget saya. Jam segini kok sudah adzan subuh? Pertama kali dalam hidup saya itu, jam segini kok sudah adzan subuh? Tidak salah. Ternyata adalah adzan awal. Kan bagus. Orang akhirnya bangun tahajud. Walaupun tidak bangun tahajud, sudah adzan. Dia sudah kaget bangun begitu lah. Kan bagus. Yang pengaruh itu lingkungan. Nah, ini kalau kemudian di lingkungan yang kemudian masjidnya sudah jarang, masjidnya sudah banyak, tetapi kemudian adanya tidak jelas, ya sudah, kita akan cukup dengan lingkungan yang kurang baik. Dari dua ini Bapak Ibu, berarti dua-duanya harus terpenuhi. Ya. Saya kesini karena sehat, fisiknya terpenuhi. Kalau hati saya tidak sehat, ngapain ke Paciran? Jauh-jauh, jongkok marah, sampai beban baik, bisa buat alasan, bisa kan? Hujan-hujan gitu kan? Ya, berarti hatinya kan tidak jelas nih, fisiknya sehat. Tapi akhirnya kemudian kita mengambil jalan, bahwasanya kita harus ada pada jalan yang benar. Kita akan bersama-sama dalam kebaikan. Ini kemudian pilihan. Yang ideal itu adalah fisiknya juga sehat, ruhaninya juga sehat. Jadi sehat dua-duanya. Idealnya begitu. Tapi kalau belum bisa yang dua-duanya, kita berupaya terus. Yang paling utama itu adalah rohani, hatinya. Karena apa? Kita bergerak ini kan karena hati yang menyuruh. Kita bergerak kan hati yang menyuruh kan? Kalau hatinya kemudian yang sudah makan, nanti badan itu akan ikut. Maka walaupun fisiknya tidak begitu sehat, tapi hati kemudian kuat, maka fisik yang tidak sehat dia akan bergerak. Mungkin dia tidak terpenuhi ya, kebutuhan nutrisinya ataupun yang lainnya, tetapi hati ini punya keinginan yang kuat. Maka kita melihat ada orang yang sakit tapi dia berjuang keras untuk dalam kebaikan. Di atas kursi roda tapi dia terus berbuat. Dengan keterbatasan tapi terus dia berbuat baik. Karena apa? Ininya itu melebihi daripada fisiknya. Dan kembali lagi di awal tadi doa yang diajarkan oleh Nabi, ya muqallibal qulub. Wahai Allah yang Maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami ini kepada ketaatan. Tetapkanlah hati ini kepada agama. Setelah kita mengetahui ini, tiga hati, kemudian dua hal yang harus kita perbaiki adalah antara jasadnya dan rohaninya tadi itu. Yang harus kita lakukan kembali ada dua hal juga. Apa itu? Kalau hari ini hati kita ini belum berada pada
hati yang baik ataupun kurang baik, yang kita lakukan pertama adalah mengajak diri, evaluasi diri. Kita merenunglah, wahai hatiku, wahai badanku, sampai kapan Anda harus begini? Malaikat tiap hari jalan mendatangimu, kapanpun, dimanapun dia terus jalan mendekati dirimu. Janganlah Anda lalai, janganlah engkau lalai, wahai diriku, wahai ruhku, wahai jasadku. Bertobatlah. Jadi mengevaluasi diri kita masing-masing. Jika kita ini di antara hati-hati yang tiga tadi, kita ada pada yang mana, tapi kita mendidik hati kita untuk kembali kepada Allah. Merenung, sudah sampai sekian, ibadah belum jelas. Walaupun ibadah mungkin masih dilihat orang, masih ingin ini dan itu, ada macam-macamnya. Kita mengoreksi itu, kemudian kita bertobat. Yang kedua, yang terakhir, agar hati ini bisa lurus, maka kita dituntut untuk tidak boleh berhenti yang namanya belajar. Belajar apa itu? Al-Islam. Belajar Islam itu adalah utama daripada semua pelajaran yang ada. Karena kita mulai lahir sampai kita mati diurus oleh Islam. Bangun tidur, semua kegiatan kita itu diatur oleh Islam. Lahir, Islam mengatur caranya gimana, akikoh dan seterusnya. Kasih nama, mulai sekolah, bangun tidur, makan, minum, bepergian, semuanya Islam mengatur. Anak kepada orang tua kepada anak, hak-hak dan kewajiban, semua diatur oleh Islam. Mau menikah, semuanya diatur. Sampai mati itu loh, Islam mengatur. Haknya seorang muslim itu apa? Hakul muslim ala muslim homsul, Raddus salam. Hak muslim atas muslim lain itu ada 5. Ada yang menyebut dalam hadis lain ada 6. Raddus salam, menjawab salam, atau berpuasa berarti mengucapkan salam. Wa iyadatul marid, menjenguk orang sakit. Wa tibaul janaiz, ta'ziyah, mengantarkan jenazah. Wa ijabatu da'wati, menghadiri undang ketika diundang. Wa tasmitul atisi, ketika ada yang bersih kita mendoakan. Bercermin ada doanya, tidur ada doanya. Pokoknya semuanya mulai dari tidur sampai bangun tidur kembali itu diatur oleh Islam. Maka yang harus tidak boleh kita berhenti itu adalah belajar Islam. Terus kita minta kepada Allah agar Allah beri kemampuan kepada kita untuk mengaplikasikan ilmu tadi. Kita menyadari semuanya. Selesai ya. Oke, saya sampaikan satu. Kalau menyampaikan begini. Yang kita kerjakan itu kita harus tahu keutamaannya apa. Kalau saya mengerjakan ini, kalau bahasanya orang pacaran apa ya? Aku oleh opo. Nih aku sholat jamaah, aku oleh opo. Mani biro gitu ya. Aku pengajian oleh opo. Nanti ya oleh ilmu, oleh ketemu saudara, oleh jajan, oleh ini gitu kan, ketemu dulur, gitu kan ya. Nah, itu yang saya mau. Yang kedua, kalau saya tidak melakukan, kerugiannya apa? Maka tujuan dalam beramal itu ada yang kemudian harus kita tahu. Oh, saya kalau baca Quran oleh Allah dan tidak, kerugiannya apa? Ini yang kemudian menjadi semangat bagi kita. Mudah-mudahan dengan seperti itu kita istiqomah dan bersemangat untuk mengerjakan amal soleh. Selain Ustaz, keluarganya masih ada yang tidak masuk Islam. Oke, terima kasih. Ada yang bertanya, selain keluarga saya ada yang kemudian tidak masuk Islam. Saya 10 bersaudara, saya anak ketiga. Ya, alhamdulillah karena yang bawa agama ke kampung itu adalah kakek, jadi Islam. Tetapi ada keluarga dari ayah yang lain itu Kristen. Dan kalau di sana itu toleransinya sangat tinggi gitu ya. Jadi kalau kita lebaran mereka datang biasa. Tapi alhamdulillah di keluarga masih alhamdulillah Islam semua di sini. Ketiga sampai ke 10 setelah saya pesantren tahun 99, saya ikut pesantren itu ya, kirim surat, ayo ke pesantren semuanya. Akhirnya 3 sampai 10 di pesantren semuanya. Gimana hukumnya muadzin yang belum balik? Apa nanti kesempurnaan sholat ini termasuk mengurangi pahala atau tetap pahala kalau 27? Terima kasih. Terima kasih. Ketentuan adzan. Kita lihat fungsi adzan dulu ya. Jadi fungsi adzan itu ada 2.
pertama itu adalah mengajak orang sholat. Ya, fungsi adzan itu adalah mengajak orang sholat. Yang kedua, mengusir setan. Nah, kemudian sekarang lagi kontroversi itu kan, siapa yang tidak suka dengan adzan berarti dia. Jadi dia fungsinya adalah itu. Maka memang kalau di fikih itu ada ketentuan memang bahwasanya yang adzan itu balik, artinya dia suci, tapi itu juga tidak menjadi wajib, ya. Tapi diutamakan adalah yang sudah mumayyiz itulah. Tujuannya apa? Dan adzannya benar. Dan lebih afdol adalah orang yang mumayyiz ataupun yang sudah cukup umur lah. Jika kemudian yang di bawahnya mumayyiz ataupun yang sudah balik tapi kemudian bisa menjadi pembelajaran, kita berbicara itu adalah bagian dari kebaikan. Karena apa? Aku kapan adzan gitu? Aku belum balik adzan. Aku mau ke masjid gitu. Jadi dalam keadaan tertentu, maka kita bisa mengambil keadaan-keadaan yang kemudian kita kembalikan kepada fungsinya, yaitu adalah fungsi adzan mengajak orang sholat. Setelah ada penyebutnya adalah waktunya telah tiba, yang kedua muslim. Demikian, terima kasih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasih Ustaz Hidayat Usman, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Dan untuk seluruh panitia dan pengurus, mohon maaf atas segala kekurangan. Demikianlah acara ini kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.